Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil proyek kami yakni Flashphone itu, website e-commerce sistem berbasis kode Igniter 3 yaitu mengimplementasikan arsitektur MVC dan sistem multi role pada aplikasi e-commerce. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cesar Salsabil Almaruf. Perkenalkan nama saya Slamet Akmal. Perkenalkan nama saya Bagus Aldiansa. Perkenalkan saya Fendi Agustian. Nah, jadi tujuan praktikum kelompok 1 kita yaitu yang pertama itu ada memahami arsitektur MFC, yaitu memahami konsep model view controller dalam mengembangkan aplikasi web menggunakan framework kode Igniter 3. Terus yang kedua itu ada konfigurasi data. Penjelasannya yaitu mengimplementasikan dan mengkonfigurasi sistem basis data MySQL pada aplikasi e-commerce Flashphone. Terus yang ketiga itu ada alur bisnis dan multi role, yaitu memahami alur proses bisnis e-commerce termasuk sistem autentikasi multi role, admin, kasir, kurir, dan pembeli. Terus selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu ada perangkat kerasnya itu laptop dengan spesifikasi yang mampu menjalankan web server lokal dan browser modern secara bersamaan. Jadi perangkat lunaknya itu ada operasi sistem, yaitu ada 3 yaitu Windows, Linux, dan MacOS. Terus yang kedua itu web browser. Di dalamnya itu ada Google Chrome, Firefox, dan terakhir itu ada Safari. Terus selanjutnya itu ada text editor IDE. Di dalamnya itu ada Visual Studio Code dan Sublime Text. Terus yang terakhir itu ada web server lokal. Di dalamnya itu ada XMPP, Apache, dan MySQL, PHP versi 7.4 atau 8x dengan dukungan MySQL. Dan selanjutnya itu ada dasar teori. Jadi di dasar teori itu ada kode Igniter 3. Penjelasannya itu framework web berbasis PHP yang menggunakan pola desain model view controller atau MFC. Dirancang untuk developer yang membutuhkan toolkit sederhana dan elegan untuk membuat aplikasi web berfitur lengkap. Jadi itu ada 3, yang pertama model, view, dan controller. Di model itu ada operasi basis data, di view itu ada tampilan antarmuka, dan terakhir itu controller, di dalamnya itu ada logika aplikasi. Jadi aplikasi Flashphone yaitu aplikasi e-commerce sederhana berbasis kode Igniter 3 yang mengimplementasikan pengelolaan inventaris dan transaksi penjualan produk khususnya iPhone. Fitur utamanya itu ada manajemen database dan sistem login yang disesuaikan dengan jenis role pengguna. Yang selanjutnya itu ada langkah praktikum. Pertama itu ada konfigurasi database. Itu kita menggunakan database lokal. Kita menjalankan Apache dan MySQL menggunakan XAMPP dan membuat database dengan nama flash_phone, yakni input file database SQL dan root folder project untuk memuat seluruh tabel dan seeder. Konfigurasinya itu seperti pada di layar. Namanya itu flash_phone. Itu drivernya itu MySQL, UTF-8 dan juga localhost itu UTF-8_general_CI. Nah, struktur directory dan file utama itu ada application/controller
application/model dan application/view. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya itu menggunakan model MVC. Di controller itu ada out PHP itu login, validasi, session dan untuk multi role. Yang kedua itu ada catalog.php. Itu dipergunakan untuk presentasi produk publik. Yang ketiga itu ada solder admin, kasir atau kurir dashboard untuk dashboard role. Di folder model itu ada user_model PHP itu digunakan untuk query data dan penggunaan login. Yang kedua ada produk model PHP itu untuk CRUD inventaris smartphone. Dan yang terakhir itu ada views. Views itu untuk tampilan dari website ya. Itu menggunakan HTML, CS dan PHP. Itu untuk tampilan katalog, keranjang belanja, dan yang terakhir itu untuk formulir login dan juga dashboard role. Pengujian dan akses multi role. Di sini itu pengujian dilakukan di localhost menggunakan dan alamatnya itu http://localhost/flashphone dengan akun default sesuai role pengguna, yaitu admin itu seperti yang ada di layar, kasir juga sama, kurir dan juga pembeli itu dilakukan dengan data yang sudah diinputkan ke dalam PHP. Dan setiap role itu sudah berhasil diakses. Dan hasil pembahasan akan disampaikan oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Baik, dari hasil penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, Mas Slamet dan Jasa, kami mendapatkan hasil dan pembahasan yang mana satu hasil dari pembahasan ini yaitu tampilan antarmuka halaman katalog, di mana halaman utama berhasil dimuat dengan baik. Katalog produk iPhone yang ambil dari database ditampilkan menggunakan view code igniter, navigasi login dan detail produk berfungsi sesuai alur, dihandle oleh controller. Selanjutnya yang kedua yaitu pengujian autentikasi dan dashboard role. Sistem autentikasi berhasil memverifikasi kredensial data dari database. Setiap role diarahkan ke halaman sesuai haknya, sesuai alurnya. Admin ke dashboard pengelolaan produk dan penggunaan, pembeli ke transaksi pembelian, akses kontrol berjalan sesuai spesifikasi yang sudah direncanakan. Selanjutnya kesimpulan dari proyek yang itu yaitu satu, instalasi dan konfigurasi berhasil, di mana instalasi dan konfigurasi aplikasi e-commerce Flashphone berbasis kode Igniter 3 ini di lingkungan server lokal berhasil dilaksanakan secara penuh. Kedua yaitu pemahaman interaksi MVC. Praktikum tugas ini memberikan pemahaman mendalam terhadap tentang bagaimana MVC, model, view, dan controller saling berinteraksi mengelola alur dari data dari MySQL hingga disajikan ke pengguna sebagai UI. Ketiga yaitu sistem multi role terdemonstrasikan, di mana aplikasi sukses mendemonstrasikan implementasi sistem multi role, di mana batasan antar muka dan fungsionalitas berubah menyesuaikan hak akses setiap pengguna. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa dijelaskan, akan dilanjutkan ke demonstrasi hasil praktikum kami, hasil tugas akhir kami yang akan dipandu oleh rekan kami Mas Fendi. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Bagus. Selanjutnya, saya akan mendemokan sistem yang berhasil dirancang oleh kelompok kami. Oke, kita mulai dari awal. Ya, yang pertama kita akan mereview apa aja sih yang ada di dalam admin dan bisa ngapain aja sih admin
tersebut. Oke, kita masuk sebagai admin. Nah, di dalam dashboard admin langsung terlihat inventory produk yang isinya kayak total revenue, active order, low stock alerts, dan total customer. Berikutnya ada diagram yang menampilkan performa sales distributionnya. Warna ungu itu menandakan jumlah transaksi, warna oranye menandakan transaksi yang berhasil diterima, dan warna hijau itu transaksi yang sudah selesai. Selanjutnya di sini ada produk daftar produknya. Nah, pada user admin ini bisa melakukan CRUD ya di produk inventory-nya. Misal kita bisa edit, bisa hapus. Oke, kita coba untuk mengedit stoknya. Kita coba ubah stoknya menjadi 10. Harganya juga bisa diubah di 9 juta. Kita simpan perubahan. Apakah berhasil terupdate? Nah, berhasil terupdate. Selain itu, admin juga bisa menambahkan produk. Kita akan coba menambahkan produk. Misal iPhone 12. Harganya 10 juta. 8 juta. 10 juta kan kebanyakan, iPhone 13 aja 9 juta tadi. Harganya 8 juta. Stok awalnya misal ada 15 stok. Pilihan warnanya misal ada titanium black. Kapasitas memorinya 128. Kita bisa upload foto juga di sini. Karena ini nggak ada foto iPhone 13, kita pakai foto yang ada aja dulu ya. Anggaplah ini foto iPhone 13. iPhone 12 maksudnya. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan deskripsi produknya. Kita coba tambahkan deskripsinya, teman-teman. Coba simpan produknya. Apakah berhasil terupdate? Ya, berhasil terupdate. Selain itu, pada dashboard admin di sini juga bisa melihat user yang ada. Ini data usernya, ini data yang coba buat dites ya. Jadi masih ada banyak. Bisa edit juga kayak waktu tadi edit produk. Bisa hapus juga. Misal ini Selamat Akmal, kita hapus. Hapus user Selamat Akmal. Oke. Apakah bisa terhapus langsung? Ya, nama Selamat Akmal hilang, terhapus. Selain itu bisa tambah user juga, disuruh mengisi nama lengkap, pilih role, dan mengisikan passwordnya. Kita coba tambahkan Selamat Akmal lagi.
Kita coba isi passwordnya. 1, 2, 3, 4. Role-nya ini hanya bisa pilih sebagai kurir dan kasir atau admin ya. Kasir. Kita simpan user. Nah, berhasil kasir. Selanjutnya kita akan mendemokan sebagai kasir. Kita akan coba demo di kasir. Sini dia. Oh, ini adalah kasir. Di kasir tuh hanya ada verified amount, itu data yang berhasil didapat, uang yang berhasil didapat. Nah, ini kenapa payment status distribusinya 0, gara-gara ini yang kita buka itu dashboardnya Selamat Akmal yang baru tadi ditambahkan. Jadi ini kosong. Ini riwayatnya tetap ada ya, riwayat transaksinya. Walaupun ini, oke. Selanjutnya kita akan ke kurir. Di kurir ada apa aja? Urusan ini apa nih? Kurir. Emailnya salah aku. Aduh, salah. Ini gara-gara kurirnya Miki orang langsung deh loh. Bentar. Kurir. .com. Oh, 1, 2, 3. Nah, ini pada bagian kurir. Ini kurir yang sudah pernah mengantar barang. Di sini ada active deliveries. Itu maksudnya kalau ada antrian yang belum dikirim. Sementara ini 0 karena belum ada yang cekot lagi. Terus ada finish itu 4. Itu artinya berhasil mengantar 4 produk. Yang ready itu 1 ya, menunggu konfirmasi kurir bahwa ini artinya tuh customer telah menerima pesanannya, cuma belum diselesaikan oleh kurir. Berikutnya yang terakhir kita mendemokan sebagai customer. Nah, kalau customer itu bisa daftar lewat sini. Di sini disuruh mengisi data diri. Mungkin kita akan coba daftar ya teman-teman. Coba pakai Cesa emailnya. Respon. Nah, registrasi berhasil ya.
Kita coba langsung masuk. Nah, pada bagian customer, ini ada tampilan homepage-nya seperti ini. Ini adalah tadi foto yang iPhone 12 buat testing, jadi fotonya langsung muncul ke depan ya. Setiap produk terbaru yang ditambahkan ini langsung jadi border utamanya. Itu. Kalau mau melihat katalognya, kita klik beli sekarang, langsung muncul seperti ini. Nah, sekarang kita coba CO yang ini, coba iPhone 17. Selain itu, kalau berhasil check out, pembeli juga bisa masih memberikan ulasan atau rating, tapi hanya bisa kalau setelah berhasil check out. Kita coba cek. Masukkan ke keranjang. Di sini langsung diarahkan ke keranjang. Lanjut, jika ingin menambahkan lagi bisa klik lanjut belanja. Jika langsung bayar, kita lanjut checkout. Pada halaman lanjut checkout ini kita disuruh mengisi informasi alamat penerima. Alamatnya misal ke Bumen. Nomor teleponnya 081334564889. Metode pembayaran, harga, kita coba buat pesan dan bayar. Nah, setelah di sini kita disuruh mengunggah bukti pembayaran. Anggaplah kita sudah bayar, ini buktinya. Kita buka unggah bukti. Bukti terunggah. Nah, setelah itu pada bagian kasir kita akan mengkonfirmasi bahwa ada pesanan yang masuk dan pembayaran yang berhasil diunggah. Kita login sebagai kasir terlebih dahulu. Dan kasir. Yes. Nah, pada bagian kasir langsung ya pending verification 1 karena belum diverifikasi. Di sini juga langsung menampilkan dibayar cuma belum konfirmasi. Kita coba verifikasi ya apakah akan terupdate juga. Konfirmasi pembayaran. Nah, verified ya, langsung terkonfirmasi. Seharga 25 juta. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke kurir ya untuk mengirimkan pesanan yang tadi dipesan. Kurir. Masuk sebagai kurir. Nah, di sini ada Cesa tadi yang memesan, alamatnya Kebumen, nomor teleponnya sesuai yang kita coba mengirimkan barang, kirim barang. Nah, status langsung seperti ini ya, sedang dikirim dan menunggu konfirmasi dari pembeli. Kita coba login ke pembeli atau customer, yaitu Cesa. Untuk menerima pesanannya.
Kita langsung ke dashboardnya Cesa, dikirim. Kita coba konfirmasi diterima. Oke. Nah, langsung diarahkan ke beri penilaian atau ulasan. Kita bisa ngasih bintang yang sesuai keinginan kita. Kita kasih ulasan. Nah, berhasil mengasih ulasan. Kita coba cek apakah berhasil. Tadi yang ini ya. Nah, ya tadi ini berhasil. Nah, untuk proses yang terakhir itu pada bagian kurir harus menyelesaikan pesanannya. Biar tidak gantung. Diterima pembeli yang Cesa ini. Selesaikan. Oke. Nah, ini yang kemarin buat tes. Oke. Kita coba lihat di admin untuk pencocokan apakah di admin berhasil terupdate juga. Admin. Masuk. Nah ya, ininya berhasil bertambah. Tadi yang semula 52 juta sekian, sekarang berubah menjadi 87 juta karena 2 konfirmasi sekaligus tadi ya. Tadi ininya 6 jadi 8. Oke, mungkin stoknya juga harusnya berkurang ya, yang iPhone 17 jadi 9 unit, yang semula 10 unit. Yang Pro Max tadi yang tadinya 5 unit jadi 4 unit yang buat demo tadi. Oke, mungkin itu saja dari demo aplikasi yang bisa kami sampaikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.